Di video kali ini kita bakalan bahas beberapa band Indonesia yang memiliki duet fenomenal yang kini harus bubar. Kami telah merangkumnya menjadi 6 list yang sama sekali urutannya tidak berpatokan dari yang terbaik hingga tidak. Kami menilainya secara acak karena keenam-enamnya sangat luar biasa di masanya. Penasaran? Mari kita mulai. Di sini tuh sudah jadi budaya, cara mereka berekspresi memang seperti itu. Dan Kasela 20 miliar karena lagu Cinderella. Selamat datang kembali di Rain Studio channel YouTube. Yang pertama ada nama Yotirta dan Bari Manoh dari grup band Saint Loco. Band ini mulai dikenal di publik pada tahun 2002 dengan genre rock alternatif atau nu metal dengan konsep dua vokalis. Yotirta sebagai vokalis utama dan Bari Manoh mengambil part rappernya. Band ini bisa dibilang menjadi band pembuka aliran formasi seperti ini di Indonesia dan kerap dianggap menjadi legend di genrenya tersendiri. Namun sayang, duet fenomenal keduanya harus berakhir. Lantas Yotirta memutuskan meninggalkan Saint Loco pada tahun 2018 untuk berkarir sebagai solois. Alasan utamanya adalah untuk bereksperimen dengan genre pop elektronik yang berbeda dari image nu metal, hip rock yang telah melekat padanya selama bersama Saint Loco. Namun alasan klasiknya sedikit terbantahkan setelah beberapa saat Yotirta bergabung sebagai vokalis pendukung di grup Killms, dengan aliran musik yang tak jauh beda dengan band sebelumnya. Kemudian tersebar kabar jika alasan yang sebenarnya dari Yo ialah karena tidak adanya kesamaan visi dan misi, yang menurutnya tidak baik untuk kedua belah pihak. Terutama pada sang DJ atau keyboardis Saint Loco, yaitu Timotius Firman. Yang kedua ada Sigit dan Adon dari grup band Bass Jam. Band ini dibentuk pada tahun 1994. Tidak jauh beda dengan Saint Loco, band ini juga memiliki dua vokalis yaitu Sigit dan Adon namun memulai dengan genre pop dan rock. Lika-liku drama dari band ini dimulai pada tahun 2006, saat Sigit mulai tak fokus saat berada di band dan mengutamakan solo karirnya sebagai penyanyi dan aktor. Sigit kemudian diganti oleh Alvin, seorang penyanyi jebolan pencarian bakat di TV saat itu. Di tahun 2019, ketika band ini kembali bangkit, malah Adon yang sedari dulu memperjuangkan band ini mati-matian malah memutuskan untuk mundur dari Bass Jam. Adon memutuskan untuk keluar dari Bass Jam karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan dia untuk terus tampil. Adon fokus pada pelayanan gereja, tetapi ada kondisi kesehatan tertentu yang membuatnya harus mengundurkan diri dari posisi vokalis band tersebut. Kemudian Bass Jam memutuskan Sigit untuk kembali bersama Bass Jam untuk mengisi kekosongan vokal yang ditinggalkan Adon. Rasa dalam pelukan dekapan, hadirlah selalu di siang malamku. Apapun yang akan terjadi, bagianku selamanya. Yang ketiga ada grup band dengan genre emo, yaitu Killing Me Inside, dengan duet fenomenalnya saat itu Onadio Leonardo dan Josapat. Band ini merupakan band emo namun berhasil di industri musik lewat lagu popnya dengan judul Biarlah. Semua yang berlalu, semuanya tak berguna. Lama, biarlah. Lagu ini merupakan prestasi dari grup band ini yang kala itu menyisakan 3 personil, diantaranya Onat pada vokal dan Josapat pada gitar. Popularitasnya saat itu membuat sang vokalis menjadi gelap mata dan sering bermasalah dengan kedisiplinan dalam band. Kejadian itu membuat Josapat saat itu mengambil keputusan mendepak ujung tombak band ini, demi kesehatan dalam grup band yang dia jalani.
Sempat dikabarkan tak akur dan sempat mempermasalahkan hal royalti dan nama dari Killing Me Inside itu sendiri. Bahkan hingga saat ini, masih ada rumor yang tersebar kalau keduanya masih tak akur. Next, ada kangen band dengan dua sosok vokal Andika dan Eren. Pada awalnya, Eren merupakan sosok backing vokal dari band ini dan menjadi satu-satunya member perempuan di dalamnya. Di balik lirik luar biasa dan suara vokal Andika Mahesa, daya tarik yang membuat para pendengar saat itu penasaran akan sosok backing vokal perempuan yang tak ditampilkan dalam video klip Kangen Band. Dengan kata lain, ada fans tersendiri di balik suara merdu dari Eren ini. Akhirnya Kangen Band sempat memasukkan sosok Eren di beberapa video klip Kangen Band untuk melepas rasa penasaran penggemar. Namun sayang, saat kembalinya Kangen Band dengan formasi reunion, Eren jarang tampil bersama Kangen Band sejak tahun 2022. Dan baru terungkap 2 tahun kemudian kebenarannya. Penyanyi dengan nama panggung Eren Hill ini telah mengungkapkan bahwa ia tidak lagi bergabung dengan Kangen Band tersebut sejak tahun 2022 lalu, ketika Kangen Band memutuskan untuk kembali ke formasi awal. Eren memilih untuk mandiri dan meniti karir sendiri. Tersiar kabar juga jika alasan Eren tak lagi bersama Kangen Band dikarenakan ingin fokus membantu karir para musisi-musisi Lampung kota asalnya untuk berkarir di musik. Tan terlihat terang saat wajahmu mengingatkanku dengan menghilang. Kini dia telah kembali pulangku dengan masa laluku. Kelima ada grup band Leon. Setelah keluar dari Killing Me Inside, Onat kemudian membentuk trio bersama Ruday pada keyboard dan Okin pada bass. Leon digadang-gadang menjadi grup band tandingan dari Killing Me Inside versi Josapat. Di balik sosok Onat dengan suara khasnya, ada Okin yang gaya bermain bassnya di grup Leon yang terkesan unik dan menjadi ciri khas tersendiri. Kemampuan bermain bass Okin menunjukkan bahwa ada perbedaan mengenai skill musik Okin di antara anggota band. Okin sendiri memiliki pengaruh musik yang beragam, mulai dari pop hingga jazz, yang terlihat dari keterlibatannya dalam berbagai proyek musik sebelum dan sesudah Leon. Selain itu, ia juga dikenal sebagai musisi yang sering berkolaborasi dengan musisi lain, menambahkan keberagaman dalam gaya bermusiknya. Kemudian ada Ruday, sebagai anggota grup band Leon, memegang peran sebagai pemain keyboard sekaligus vokal. Gaya bermainnya di Leon dikombinasikan dengan suara khas Onat sebagai vokalis utama. Ketiganya kompak dalam menciptakan karya musik yang baru, dengan menggabungkan pengalaman mereka di genre musik yang berbeda-beda. Ruday, bersama Onat dan Okin, berharap musik mereka kala itu dapat diterima di kalangan pencinta musik tanah air. Sempat menarik perhatian dengan lagu yang berjudul Ego dan Semesta Bersabda. Namun duet yang sangat stabil ini harus terhenti dikarenakan sang basis yang bermasalah dengan kedisiplinan serta emosionalnya. Onadio Leonardo, selaku ujung tombak band ini, menyebutkan bahwa band Leon rehat sejenak karena Okin. Menurut Onat, Okin belum dewasa dan band mulai memburuk ketika Okin bercerai dengan pasangannya kala itu, Rahel V-nya. Bahkan Okin juga sempat tidak hadir di salah satu jadwal manggung Leon dengan alasan stres karena tekanan hidupnya. Takkan pernah ku lupa, hampakan semua rasa, dirimu bayangi eksistensi. Kala hujan menderu asa kita dalam makna, takkan pernah ku bisa salamu, kita berbeda. Kemudian ada duet Uki Kausar dan Lukman dari grup band Noah. Siapa yang tidak mengenal kedua gitaris ini? Sosok ritme dan melodius di band ini menjadikan band ini punya identitas sendiri. Baik sebagai peterpan ataupun di Noah, Uki sendiri dikenal sebagai gitaris ritme dan lead gitar yang berkontribusi besar dalam pembentukan ciri khas musik band tersebut Noah. Selain itu,
Uki juga memiliki peran penting dalam hal teknis rekaman band. Keahliannya dalam sound engineering sangat dihargai oleh anggota band lainnya, termasuk Ariel. Sedang Lukman menjadi pembentuk warna gitar yang dominan dalam musik Noah. Meskipun terlihat mudah, namun sangat membekas di hati para penggemar, terkhusus untuk para pemegang instrumen gitar di luar sana. Banyak penggemar dan kritikus musik mengakui bahwa duet Uki dan Lukman di Noah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap suara dan identitas band tersebut. Kombinasi kemampuan gitar Uki sebagai gitaris ritme dan lead bersama dengan gaya permainan Lukman yang melodi telah menciptakan harmoni yang khas dan memikat para pendengar. Mereka berdua dianggap sebagai bagian penting dari kesuksesan Noah di industri musik Indonesia. Namun sayang, duet fenomenal ini harus berakhir lantaran Uki Kausar memutuskan untuk hijrah pada tahun 2019 dan tak ingin lagi bermusik. Bagaimana dengan ulasan kami? Kalian sependapat atau ada yang kurang dari ulasan kami? Jika ada yang kurang, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.